Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridia Laras Numolia, kelas 11 DITL 2 nomor absen 16. Jadi hari ini saya mau menjelaskan tentang sejarah. Nah, GNB atau Gerakan Non-Blok adalah suatu organisasi yang bertujuan untuk bebas dari pengeblokan manapun. Nah, GNB ini sendiri itu terlahir karena negara-negara itu letih karena ada namanya pengotak-kotakan ideologi yang berbeda-beda. Nah, Indonesia itu akhirnya itu menerapkan sistem politik luar negeri bebas aktif yang pertama kali diperkenalkan oleh Bung Hatta. Lalu selanjutnya yaitu terbentuknya GNB itu pada tanggal 1 hingga 6 September 1961 itu diadakan rapat yang bernama KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi di Yugoslavia. Nah, konferensi ini itu membuahkan hasil yang dimana mereka memutuskan untuk membuat organisasi baru yang bernama Gerakan Non-Blok atau GNB. Nah, eksistensi GNB pasca Perang Dingin itu apa sih? Nah, sebenarnya awalnya itu GNB berfokus pada isu-isu dan tantangan-tantangan ekonomi. Namun, negara-negara yang ada di GNB ini, yang termasuk GNB ini, itu mengusulkan untuk bagaimana kalau misalkan kita berfokus ke tentang isu-isu atau tantangan-tantangan pasca Perang Dingin. Nah, selanjutnya itu peran Indonesia di GNB. Nah, karena Indonesia itu sangat berprinsip kepada GNB, Indonesia itu sempat menjadi pemimpin selama 3 tahun. Nah, lalu kontingen Garuda. Nah, kontingen Garuda itu apa sih? Kontingen Garuda adalah pasukan tentara Indonesia yang ditugaskan untuk menjaga keamanan di negara lain. Nah, tujuannya itu pasti untuk menjaga keamanan di bawah naungan PBB. Nah, selanjutnya yaitu masalah Rohingya. Nah, Indonesia tuh sekarang ada masalah dengan warga-warga etnis Rohingya. Kenapa? Nah, warga etnis Rohingya ini itu merasa kalau mereka itu tidak diperlakukan dengan baik oleh pemerintah Myanmar. Nah, jadi mereka itu menuntut pemerintah untuk memberikan etnis Rohingya ini itu hak dan kewajiban mereka kembali sebagai warga masyarakat Myanmar, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ASEAN. Nah, ASEAN itu didirikan pada 8 Agustus yang didirikan oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand ya. Nah, eksistensinya itu apa aja sih? Nah, eksistensi dari ASEAN itu ada di bidang ekonomi. Pastinya di ASEAN itu ada yang namanya kerjasama tentang ekonomi itu ya. Nah, contohnya apa sih? ASEAN dan AFTA. Terus yang kedua ASEAN dan ACFTA. Nah, terus kalau misalkan di bidang politik dan keamanan itu juga ada. Nah, contohnya seperti pemberantasan terorisme, pemberantasan kejahatan lintas negara. Nah, selanjutnya yaitu ada yang namanya organisasi kerjasama Islam atau bisa disingkat dengan OKI. Nah, OKI ini itu didirikan bertujuan untuk mencari sumber daya keamanan dan perdamaian di lingkup Islam. Nah, eksistensi OKI dan peran Indonesia tuh apa sih? Nah, kalau eksistensi OKI ini sendiri itu
ada yang namanya program aksi. Nah, di mana mereka itu mencakup isu-isu intelektual dan lain-lainnya. Nah, peran Indonesia yaitu untuk membantu Oki menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Nah, selanjutnya ada yang namanya APEC. Nah, APEC itu bertujuan apa sih? Nah, APEC itu untuk bertujuan mengembangkan ekonomi di wilayah Asia Pasifik. Nah, kalau terus selanjutnya yaitu ada yang namanya OPEC. Nah, OPEC itu adalah organisasi untuk menegosiasikan tentang harga-harga dan lain-lain yang berpusat pada perusahaan-perusahaan minyak. Nah, kalau misalkan eksistensi di bidang ekonominya itu pasti untuk untuk menstabilkan pasar minyak di dunia ya, apalagi di Asia Pasifik. Nah, lalu kalau misalkan di politik tuh apa? Nah, politik itu biasanya hasil ekspor minyak itu dibagi oleh anggota-anggota OPEC tersebut. Nah, selanjutnya ada yang terakhir yaitu keluarnya Indonesia dari OPEC. Nah, kenapa Indonesia keluar dari OPEC? Nah, Indonesia tuh keluar dari OPEC tuh Mei 2008, yang dimana Indonesia tuh keluar karena ia sudah menjadi importir minyak sejak 2003. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.